Pemerintah Indonesia punya target ambisius soal vaksinasi. Vaksinasi COVID-19 buat 181 juta penduduk dipatok rampung 15 bulan. Belakangan, Presiden Joko Widodo memintanya dipercepat. Harus beres dalam 12 bulan. Kami merencanakan dalam jangka waktu 15 bulan, kami bisa menyelesaikan vaksinasi ke 181 juta rakyat Indonesia. Di ratas tadi, Bapak Presiden memberikan tantangan apakah bisa dipercepat sehingga bisa selesai dalam waktu 12 bulan. Emangnya mungkin target itu tercapai? Kapan pandemi ini akan berakhir? Ini adalah pertanyaan yang mengganggu pikiran banyak orang. Jawabannya bisa diukur setelah vaksinasi berlangsung di sejumlah negara di dunia. Alasannya, vaksinasi bakal menambah perlindungan kolektif banyak orang dari COVID-19. Konsep ini disebut kekebalan kelompok. Minimalnya, 75% dari populasi wajib mendapatkan vaksinasi secara penuh. Tapi, vaksinasi COVID-19 itu mesti cepat dan segera. Sebabnya, vaksin siap pakai punya masa kadaluarsa, serta perlu cermat dalam mengejar batas waktu daya tahan proteksinya. Ini adalah prediksi Bloomberg. Mereka melacak perkembangan vaksinasi secara berkala di berbagai negara. Dari laju vaksinasi harian itulah, berapa waktu yang dibutuhkan untuk selesaikan vaksinasi dapat diukur. Perhitungannya bakal berubah-ubah. Kalau trennya semakin naik, semakin cepat pula waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke ambang batas minimal vaksinasi. Nah, awal Februari lalu, laju vaksinasi Indonesia baru sekitar 60-an ribu dosis per harinya. Makanya, dengan kecepatan seperti itu, program vaksinasi bakal memakan waktu lebih dari 10 tahun. Di akhir bulan, angkanya sih sudah sedikit membaik. Cuma butuh waktu 9,8 tahun untuk rampungkan vaksinasi. Soalnya, laju kecepatan hariannya sudah sanggup memvaksin hingga 100 ribu dosis. Masalahnya, kecepatan memvaksin 100 ribu dosis per hari itu tak bakal membuat vaksinasi rampung dalam 12 bulan. Untuk berhasil mencapai target, Indonesia butuh 900 ribu hingga 1 juta suntikan dosis vaksin per hari. Apakah ini mungkin terjadi? Mari kita telusuri. Ada 2 perkara dasar yang berpengaruh. Pertama, ketersediaan vaksinator. Dan kedua, soal stok vaksin siap pakai. Apakah jumlah vaksinator yang ada sudah cukup untuk mengejar target? Sayangnya, data terbuka soal vaksinator per provinsi tidak tersedia. Tapi, melalui data sumber daya kesehatan per provinsi, estimasi sebaran vaksinator seperti yang ditulis Andre Suryanta bisa dibayangkan. Hasilnya, jika jumlah vaksinator tidak meningkat dalam waktu cepat, hanya 5 provinsi yang mampu menyelesaikan vaksinasinya kurang dari setahun. Yang tercepat adalah DKI Jakarta dengan estimasi waktu 9,4 bulan. Sementara, Jawa Barat bakal rampung setelah 33,8 bulan. Pemerintah sadar soal ini. Resep Presiden Joko Widodo adalah menambalnya dengan tenaga dari TNI Polri. Karena ternyata meskipun kita memiliki 30 ribu vaksinator, tetapi persebarannya ternyata tidak bisa merata. Kita harapkan nanti dengan tim tambahan 30 ribu dari Kementerian Kesehatan, kemudian tambahan dari TNI Polri ada 9 ribu, saya kira ini akan sudah mencapai katakanlah 40 ribu. Kalau satu orang vaksinator sehari bisa 30, berarti sudah sehari 1,2 juta. Hitungan kita sebetulnya, hitungan gampangnya seperti itu. Andaikan jumlah vaksinator nantinya tercukupi, apakah itu sudah cukup untuk mengejar target vaksinasi? Belum. Ada perkara kedua, yakni soal stok vaksin siap pakai. Akhir tahun lalu, pemerintah telah memaparkan rencana pengadaan vaksin. Klaimnya, kontrak 329 juta dosis vaksin antara tahun 2021 hingga awal 2022 sudah di tangan. Tapi, karena setiap orang butuh 2 dosis vaksin, jumlah itu sebenarnya baru cukup untuk memvaksin 164 juta orang. Masalahnya,
angka itu belum memperhitungkan wastage rate 15% atau vaksin cadangan untuk antisipasi kerusakan, kehilangan, kecelakaan sewaktu distribusi dan pelaksanaan vaksinasi. Kalau perhitungan itu masuk, angka realistis stok vaksin baru sekitar 280 juta dosis. Baru 140 juta orang yang tercover atau 70% dari target pemerintah saat ini. Mepet banget kan? Masalahnya lagi, kedatangan vaksin hasil kontrak itu tidak muncul sekaligus. Stok vaksin tersedia sejalan dengan berjalannya program vaksinasi. Istilahnya, mencicil stok vaksin sambil jalan dulu. Sebagai contoh, dalam perhitungan kami, stok vaksin hingga Mei 2021 belum semuanya tersedia di tangan. Per 8 Maret 2021, stok sisa vaksin dari 26 juta dosis efektif tinggal sekitar 21 juta. Dari jumlah itu, estimasinya baru cukup untuk vaksinasi 10 juta orang hingga April atau Mei nanti. Padahal, target keseluruhan vaksinasi 2 tahapan hingga Mei adalah 40 juta orang loh. Artinya, agar bisa aman hingga bulan Mei, 48 juta dosis bahan baku Sinovac untuk diolah Bio Farma wajib datang di Maret dan April. Selain itu, 10 juta dosis vaksin AstraZeneca limpahan COVAX Gavi juga masih datang di April hingga Mei. Kalau terhambat salah satunya saja, jelas target total vaksinasi pasti tidak tercapai. Faktor mencicil stok vaksin inilah yang membuat soal mengapa laju kecepatan vaksinasi harian tidak mudah digenjot. Stok vaksin yang ada harus dijaga sampai datang stok vaksin berikutnya. Tercapai, tapi memang problemnya yang masih problem adalah jumlah vaksin yang ada. Yang tadi saya sampaikan 3 juta, 7 juta, 11 juta. Dan itu akan mencapai titik yang angka yang paling baik itu pada semester kedua. Semester kedua mungkin sebulan bisa 40 juta, 30 juta bisa. Nah itu masih di bulan-bulan Juni, Juli baru menginjak pada angka-angka itu. We need to prevent vaccine nationalism. Rebutan vaksin itu seperti perlombaan vaksinasi. Perlombaan vaksinasi antar negara yang mendorong dilema nasionalisme vaksin. Alias, negara produsen vaksin akan lebih mementingkan penduduknya. Ujungnya, distribusi stok vaksin tak cepat merata. Negara-negara terkaya mendapatkan miliaran dosis vaksin COVID-19, sementara negara berkembang berjuang untuk mengakses pasokan. Dari estimasi 7 miliar dosis vaksin yang telah dibeli secara global misalnya, sebesar 4,2 miliar dosis adalah milik negara-negara kaya. Soal nasionalisme vaksin ini bukan perkara baru. Hal yang sama dulu pernah terjadi saat pandemi influenza H1N1 tahun 2009. Saat itu, bahkan sebelum WHO menyatakan H1N1 sebagai pandemi, beberapa negara kaya sudah melakukan pemesanan awal vaksin ke perusahaan farmasi yang terkenal. Amerika Serikat misalnya, terlacak mengamankan 600 juta dosis vaksin. Sementara beberapa negara Eropa telah menandatangani perjanjian kontrak awal untuk mencadangkan dosis vaksin. Kembali ke soal situasi sekarang. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Bergabungnya Indonesia ke inisiasi COVAX di bawah WHO adalah salah satu upaya mencegah efek nasionalisme vaksin itu. Sekaligus dapat untung mengamankan beberapa stok vaksin. Tapi yang jelas, dari rencana pengadaan vaksin sekitar 329 juta dosis oleh pemerintah akhir tahun lalu, tak semuanya bakal tercapai. Alasannya, sampai akhir tahun 2021, angka realistis dosis vaksin yang datang mungkin hanya sekitar 200-an juta dosis. Jika itu terjadi, jumlahnya hanya cukup untuk memvaksin sekitar 100-an juta orang. Alias, 60% dari target vaksinasi pemerintah saat ini. Artinya, target vaksinasi versi Jokowi bisa saja meleset. Dan prediksi Bloomberg perlu dibaca secara realistis. Laju kecepatan vaksinasi Indonesia sangat tergantung pada jumlah stok vaksin yang masih terbatas itu. Sulit untuk ngejar kecepatan vaksinasi. Ketersediaan vaksin saja masih seret. Vaksinasi di Indonesia tidak mungkin selesai tahun ini.